Child scared of a family? Boogeyman's family. Apa jadinya guys kalau secara tiba-tiba kita bertemu dengan sosok yang baik tubuh maupun wajahnya sangat mirip, bahkan sama dengan diri kita, padahal kita nggak terlahir kembar. Seperti yang dialami Adelaide, atau kita panggil saja Eddie, yang akhirnya mengalami trauma akibat kejadian di masa kecilnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung saja kita sambung bersama. Sinema Nyonya siap beraksi. Eddie, you want to try it? Russell, you know she's not big. Sebagai anak tunggal, Eddie jelas sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika, sebagai hadiah ulang tahunnya, Eddie dibawa ke sebuah wahana bermain yang terletak di sepanjang pantai Santa Cruz. I want number 11. Saat bermain itulah, Eddie memilih angka 11 dan berhasil mendapatkan hadiah berupa kaos yang oleh orang tuanya lantas dipakaikan ke putri kesayangannya itu. Hey, Addie, come to the bathroom. I don't have to go. Suatu ketika, Eddie menolak ajakan ibunya yang ingin pergi ke toilet. Melihat ayahnya tengah keasikan, Eddie kecil pun memilih keluyuran. Dalam perjalanannya, Eddie tak menyadari keanehan berupa sinkronitas angka 11-11 yang dijumpainya. Bahkan, anak yang masih polos itu tak sadar bahwa dirinya sudah semakin jauh dari keberadaan orang tuanya. Hingga sampailah Eddie ke sebuah wahana misteri. Sembari bersiul dan tanpa rasa takut, bocah itu terus masuk ke dalam ruangan yang banyak dipenuhi dengan cermin. Saat itulah bertemulah Eddie dengan sosok yang sangat menyerupai dirinya. Anehnya, sejak kejadian itu, Eddie kecil tak mau berbicara, pandangannya pun kosong. Tak hanya bersedih, berbagai upaya pun telah dilakukan oleh kedua orang tuanya yang harus rela membimbing putri mereka mulai dari nol lagi demi pulihnya Eddie yang diduga mengalami stres pasca trauma. Kita beralih ke masa sekarang di mana Eddie kini telah berkeluarga, memiliki suami yang bernama Gabe, putri sulungnya yang diberi nama Sora, dan Jason untuk putra bungsunya. Seluruh keluarga nampak bahagia dengan kepindahan mereka di rumah itu. Mengingat rumah mereka dekat dengan perairan, Gabe pun sampai-sampai rela membeli sebuah perahu demi kebahagiaan keluarga kecilnya. Tapi tidak dengan Eddie yang selalu tak terlihat tenang. Apalagi saat Gabe menyinggung keinginan mereka untuk berekreasi di pantai Santa Cruz yang kebetulan letaknya sangat dekat dengan rumah mereka. By the beach. And don't go to the beach. Eddie yang awalnya sangat keberatan lantaran memiliki trauma di pantai itu, pada akhirnya sebagai ibu, ia pun dengan senang hati mengalah demi keinginan Jason, anak bungsunya. Yes. It's gonna be great. Adegan berlanjut dengan keberangkatan mereka untuk berekreasi. Lagi-lagi, nampak Eddie yang memaksakan dirinya agar terlihat bahagia di hadapan keluarganya. Don't look. Gotta be Di kidding me. tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan sebuah mobil ambulan yang tengah mengangkat seorang pria dengan simbol 11-11 seperti yang pernah dilihat Eddie di waktu kecil. Anehnya, kali ini Eddie hanya menatap kosong ke arah pria misterius itu. Sesampainya di pantai, Gabe dan Eddie disambut oleh sahabat mereka, yaitu keluarga Josh, yang ikut berlibur bersama Kitty istrinya dan sepasang anak kembar mereka. In the ocean. Jinx. Double jinx. Lalu terdengar teriakan Jason yang hendak pergi ke toilet. Dan ternyata letak toilet umum tersebut lumayan jauh dari mereka. Hey, where are you going? Di tempat yang berbeda, nampak Kitty yang keheranan dengan sikap dingin Eddie yang sebenarnya tengah berusaha menyembunyikan kecemasan akibat trauma yang terjadi di tempat itu. Talking.
Oh, I get that. Kita kembali ke Jason yang tiba-tiba saja merasa terdorong untuk melihat pemandangan ngeri yang ada di hadapannya, di mana terdapat sosok yang menggunakan baju berwarna merah dengan berlumur getih. Akibatnya, Jason! kepergian Jason yang cukup lama, meski akhirnya diketemukan, tak urung membuat panik sekeluarga, terlebih Eddie ibunya. Don't run off without telling me. I'm sorry. Adegan berlanjut dengan kecemasan Eddie yang ternyata tak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba, wanita itu mengusulkan untuk pindah rumah. Gabe, I wanna go. Terlebih setelah mendapati lukisan aneh milik Jason. Dan juga beberapa sinkronisasi angka 1111 yang dianggapnya bukan suatu kebetulan semata. Eddie pun lantas meyakinkan suaminya tentang peristiwa masa kecilnya di mana ia pernah bertemu sosok yang menyerupai dirinya. In the hall of mirrors. She wasn't a reflection. Wanita itu pun meyakini sosok itu selalu mengikuti dan kini semakin dekat dengannya. I do. Untung saja, dengan sabar, Gabe mau mengerti dan memahami kondisi yang dialami istrinya itu. Eddie semakin gelisah dengan matinya lampu di rumah itu, hingga tiba-tiba keduanya dibuat kaget dengan kemunculan Jason secara tiba-tiba yang memberitahukan tentang kemunculan sebuah keluarga yang dianggapnya hantu di halaman rumah mereka. Okay. Tanpa pikir panjang, Eddie langsung menghubungi polisi tanpa memperdulikan larangan suaminya yang menganggapnya berlebihan. And everything's gonna be fine. Tak lama, keluarlah Gabe yang lantas memberi peringatan baik-baik kepada sosok-sosok misterius di balik kegelapan itu. I need y'all to get off my property. Dirasa ada yang janggal, kini giliran Gabe yang malah menyuruh Eddie untuk segera menelpon polisi. Dan infonya baru akan tiba di lokasi 14 menit kemudian. Let's call the cops. No, that's too long. Sembari memeluk anaknya, Eddie berusaha waspada. Sementara dengan tongkat bisbol di tangannya, Gabe mulai berani mengancam mereka. I got this. Anehnya, bukannya mundur, sosok-sosok misterius itu justru berjalan ke arahnya dengan gerakan yang nampak aneh. Hey! Menyadari situasi yang berbahaya, Gabe lantas bergegas masuk. Tak disangka, sosok misterius itu sangat cepat mendekati rumah mereka. Tak lama, terdengar bunyi siulan dari salah satu sosok itu, yang tak asing di telinga Eddie. Semakin mengejutkan lagi saat melihat sosok itu bahkan mampu merayap layaknya cicak. Terlebih kemunculan sosok bertopeng yang hampir saja mendekati Jason. Eddie dan kedua anaknya semakin takut dan tambah panik mengetahui Gabe tak mampu lagi menahan serangan mereka. Dan justru sosok-sosok misterius itu kini berhasil masuk ke dalam rumah mereka. Semakin dekat, sosok-sosok tersebut semakin pula membuat Eddie dan keluarganya tercengang. Pasalnya, wajah sosok itu sangat menyerupai mereka. Yang seluruhnya menggunakan baju merah dengan gunting emas di tangan mereka. Bahkan, Eddie tak mampu berbuat apa-apa saat sosok yang menyerupai dirinya yang bernama Red menyuruh Eddie memborgol tangannya. Dengan suara berat dan mengerikan, Red lantas bercerita tentang seorang gadis kecil yang bertemu dan memiliki bayangan. Ia pun bercerita tentang jomplangnya kehidupan keduanya. Gadis kecil memakan makanan hangat dan lezat, sedangkan Red harus memakan kelinci yang masih mentah. Kehidupan gadis kecil yang dipenuhi mainan dan hadiah berbeda dengan mainan yang dimiliki Red yang sangat tajam dan membuatnya sering terluka. Saat dewasa, si gadis bertemu pria tampan dan saling mencintai, sedangkan Red bertemu dengan Abraham tanpa cinta di dalamnya.
Lalu, si gadis melahirkan bayi yang cantik, sedangkan Red melahirkan monster yang terlahir tertawa yang diberi nama Umbrea. Bahkan, Red harus membelah perutnya sendiri demi bisa melahirkan anak keduanya, yang sangat suka dengan api dan dinamainya Pluto. He was born to love fire. Dengan lantang, Red mengaku sebagai orang Amerika. You're Americans. Saat itulah, Gabe berusaha menyela tanpa mempedulikan peringatan istri dan anaknya. Nobody wants the boat, Dad. Pria itu lantas menawarkan uang dan rumah, bahkan perahu, sampai akhirnya usulan Gabe justru memicu emosi para bayangan yang mulai memburu mereka satu persatu. Dimulai dengan Abraham yang menyeret Gabe keluar rumah. Lalu disusul Sora yang mau gak mau harus terus berlari dari kejaran Umbrea. Eddie yang tak ingin melibatkan Jason tetap saja tak berdaya saat sosok Pluto memancing anak bungsunya itu pergi. Don't burn our Alhasil, tinggallah Eddie yang menjadi sasaran kebencian Red. so long. Lanjutkan perjuangan Gabe yang tak berdaya menghindari Abraham. Bahkan, ia harus pingsan terkena pukulan sang bayangan. Please, no. Beruntung, Gabe segera tersadar dan terhindar dari bahaya berkat perahu yang dibeli. Kita beralih ke Sora yang terus berlari dan bersembunyi dari kejaran Umbrea. Berkat teriakan tetangga, Get off my car. dirinya pun akhirnya berhasil lolos. Sedangkan Jason sedikit mampu mengendalikan Pluto. Bahkan, anak itu harus menahan ketakutannya saat melihat luka bakar di wajah bayangannya. Sayangnya, kali ini Jason harus berlari saat tak mampu membuat api. Di saat yang sama, nampak Eddie yang berusaha meraih sesuatu untuk membebaskan diri dan bergegas menyelamatkan Jason. Sementara, dengan instingnya, Gabe yang tetap waspada pada akhirnya berhasil melumpuhkan Abraham. Keluarga itu akhirnya bertemu setelah Eddie dan Jason berhasil lolos dari kejaran Pluto dan juga Red. Scene berlanjut di kediaman keluarga Josh. Malam itu, Kitty gelisah lantaran mendengar suara asing di luar rumah mereka. Tak hanya mager, Josh yang terlalu meyakini kecanggihan rumahnya terus saja menyepelekan dan tak memperdulikan ketakutan Kitty istrinya. Tiba-tiba, Oh my God. tak butuh waktu lama, seluruh keluarga Josh kehilangan nyawa di tangan keluarga bayangan mereka. Call the police. Fuck the police. Bye. Selanjutnya, Eddie yang awalnya ingin minta tolong, akhirnya mencoba menyerang setelah menyadari gelagat aneh, terutama baju serba merah yang dipakai Josh. Sayangnya, Eddie justru terseret masuk dan menjadi tawanan bayangan Kitty. Come here. Sementara, Gabe yang siap perang kini balik menantang bayangan Josh. Dibawalah bayangan Josh menuju perahu pribadinya. Di tempat yang berbeda, terlihat Sora dan Jason. Keduanya saling bantu dalam berperang. Bahkan berhasil melumpuhkan bayangan si kembar. Di saat yang sama, Gabe pun berhasil menjebak dan membuat bayangan Josh kehilangan nyawa. Sora yang hendak menolong Eddie hampir saja menjadi korban keganasan bayangan Kitty. Beruntung, Jason datang tepat waktu dan berhasil membuat keluarga itu berkumpul kembali, meski tanpa memiliki perahu lagi. Awalnya, mereka cukup kesal dengan lambatnya pihak keamanan. Tapi, serangan brutal ternyata tengah terjadi di mana-mana. Banyak korban yang berjatuhan akibat diserang oleh para bayangannya, yang kesemuanya memakai baju merah dengan gunting di tangan mereka.
Diduga para bayangan itu berasal dari bawah tanah, got maupun terowongan. We have to go. What? You're joking, right? Zora. Merasa nyaman dan serba ada, Gabe awalnya menolak ajakan istrinya untuk kabur ke Meksiko. Be sprinkling micro machines on the floor. Tapi demi keamanan, mereka akhirnya sepakat untuk pergi. Sayangnya, Come on. Who's got the keys? Eddie kembali harus masuk untuk mengambil kunci mobil milik Josh. Untung saja dirinya telah menyadari serangan bayangan Kitty. Saat itulah kesadisan Eddie ditatap asing oleh Jason anaknya. Tak lama, mereka pun bergegas masuk mobil saat menyadari bahaya di hadapan mereka. Put the windows up. Put the windows up. Put the windows up. Gabe dan Eddie yang awalnya meragukan kemampuan Zora dalam berkendara, akhirnya berkat kecerdikan Zora lah Ambrea kehilangan nyawa. Beberapa saat, situasi tampak aman. Hingga suatu ketika, Jason menyadari keberadaan bayangannya di depan mobil milik mereka yang terbakar. Oh, that looks like me. Eddie yang telah habis kesabarannya berniat membereskan situasi. Dihadapilah Pluto bayangan anaknya. Tanpa menyadari, jebakan yang beruntung mampu dibaca oleh Jason. It's a trap. Sayangnya, Jason yang berhasil mengendalikan dan bahkan menyelamatkan keluarganya justru berhasil diculik oleh Red. Jason? Adegan berlanjut dengan pencarian Jason oleh Eddie yang datang sendirian di Santa Cruz, tempat dan juga wahana yang selama ini menghantui hidupnya. Anehnya, dengan mudah Eddie menemukan sumber di mana para bayangan itu berasal, yaitu di ruang bawah tanah yang tak asing baginya. Setelah cukup menjelajah, bertemulah Eddie dengan Red yang tengah menggambar simbol para bayangan. Lalu Red pun mulai bercerita tentang banyaknya tiruan manusia yang dibuat sendiri oleh manusia-manusia yang tak bertanggung jawab. Sayangnya, meski sama, tiruan atau bayangan yang dibuatnya jelas tak memiliki jiwa. Sehingga sang pembuat kecewa, meninggalkan dan membiarkan para bayangan menderita begitu saja dengan kehidupan yang sangat berbeda dengan aslinya. Cerita pun bermula di Santa Cruz, di mana Tuhan mempertemukan mereka ditandai beberapa sinkronisasi angka 1111. Di tempat itulah bertemulah Eddie dengan bayangannya yang tengah penuh amarah dan sangat ingin memberontak. Lalu, sejak saat itu, Red berusaha menari, menemukan jati diri, meski berakhir dengan penderitaan, penolakan, bahkan kegilaan. Hingga akhirnya, Red bersama para bayangan lainnya mulai menyusun kekuatan dan bertekad merebut posisi mereka. The whole world would see. Pertempuran pun terjadi. Beberapa kali Eddie harus ambruk dan terluka melawan serangan dan kemarahan Red. Sampai pada akhirnya Eddie dengan ganasnya berhasil menghunuskan senjata tepat mengenai tubuh Red yang akhirnya ambruk dan berusaha bersiul sebelum kehilangan nyawanya. Meski telah diketemukan, lagi-lagi Jason semakin menatap ibunya dengan pandangan yang lebih asing lagi. They can't hurt you. Di perjalanan mereka, nampak Jason yang selalu termenung dan memilih mengenakan topeng untuk menyimpan sendiri kebenaran tentang siapa sosok asli ibunya. Demikian juga dengan ambisi yang dimiliki Eddie, yang merasa telah bebas, jelas saja tetap memilih menjalankan peran palsunya. Di mana peran itu dimulai sejak dirinya berhasil bertukar posisi dengan Eddie yang asli atau Red, dengan cara membuat Eddie asli pingsan,
menyeretnya di bawah tanah, dan hidup penuh murka dan menggila di antara para bayangan. Oke sobat, kelar sudah ceritanya. Semoga ada hikmah yang dapat kita petik dari ceritanya. Bahwasanya setiap manusia pasti memiliki sisi gelap yang sudah sepantasnya kita kendalikan. Bahkan kalau perlu kita lawan, agar jiwa kita tetap murni dan selalu berkembang. Berharap sajian kami mudah dipahami, apalagi dengan menonton keseluruhan film yang judulnya As secara penuh di waktu santai sobat. Sinema Nyonya pamit undur diri. Terima kasih untuk semua support sobat. Sukses selalu dan bye-bye.